Kelihatannya Mas Gibran. Kenceng ya. Kenceng banget. Inilah.com ya. Gibran pulang duluan. Prabowo dan Kabinet Merah Putih masih di Akmil Magelang. Kan kalau ada acara setelahnya, saya kira semua juga sama ya. Dengan 4 hari ada di Akmil, di Magelang, tentu agenda-agenda ini tertunda gitu. Ya bayangkan saja Yandri di hari pertama itu kan sudah bikin surat haul untuk ibunya ya. Berkop surat Menteri Desa. Kemudian pelaksanaannya 2 hari setelahnya kalau nggak salah. Itu sebelum berangkat. Artinya, kita nggak bahas lagi Yandri sudah ya. Yandri Susanto dari PAN itu. Artinya agenda pasti menumpuk dan bergeser ke setelah pulangnya dari Akmil Magelang. Pasti pulang juga istirahat dulu. Karena orang macam Bahlil ini nggak kuat gitu. Tidur jam 2 dibangunin jam 4. Berat katanya. Nah, hanya yang menarik akan kita bahas adalah ya respon netizen. Coba kita lihat satu persatu ya. Loh, karena mau bintang Meng. Apa ini maksudnya, menulis apa? Soalnya kemarin ada berita kalau pecandu nggak kuat sampai 4 hari. Wow, pecandu apa maksudnya ya? Sudah mulai tanda-tanda nagih. Nah, nyambung ini. Pulang duluan karena pengen mimi cucu. Mungkin mau beberes. Nah, bisa jadi ya nyiapin mainan-mainannya itu loh yang ada di kantor wali kota ke gedung Istana Wapres. Wes, ya. Banyak itu. Banyak tamunya. Iya. Anak-anak besok udah berangkat. Soalnya dari Senin udah. Kesel banget. Udah sakau kah? Nah. Lah, kok pulang duluan? Ya, kok presidennya didahului? Ya, dia turun turbanya memang mendahului Prabowo. Prabowo rasanya belum ada agenda resmi, ya bukan ada agenda resmi, agenda yang dia kemudian bertemu dengan rakyat langsung. Belum. Tapi Gibran setiap hari blusuan. Kalau bapaknya ke gorong-gorong, dia ke Torowongan. Mirip-mirip. Menurutku nggak sopan, nggak disiplin, dan loyalitasnya juga diragukan dimanapun, apalagi dalam struktur pemerintahan. Etikanya nggak boleh meninggalkan tempat acara ketika pimpinan tertingginya masih di tempat. Ini didikan Mulyono parah. Sekuat apapun seorang narkoboy, selincah apapun ia berpura-pura, ia tak akan kuat 4 hari tanpa konsumsi narko. Udah waktunya harus pakau. Gue harus balik daripada di sini sakau. Nah, ini udah mirip-mirip nih. Kenapa arahnya ke sana? Apa karena melihat matanya yang selalu sayu? Apa karena melihat kepalanya yang sering kali miring? Apa ngelihat intonasi bicaranya yang seperti tidak bersemangat? Kalau Dr. Tifa Refli kan kurang lebih menyampaikan hal itu gitu. Ya jangan-jangan benar. Kalau benar ya harus diperiksa. Nah, itulah wapres kita dari Fufu Papa. Jadi ada netizen yang mengumpulkan capturan komen-komennya Fufu Papa, dan itu jadinya lengkap. Mau apapun bisa dikomentari pakai capturan dari Fufu Papa. Luar biasa itu. Oke, mana lagi ya, persiapan mau sahur katanya. Waduh, udah nggak kuat kah? Loh kok gitu? Mestinya wakil presiden nggak boleh mendahului presiden, kecuali ditugaskan presiden. Akmil cuma 4 hari, dia masih muda, yang paling muda malahan. Tapi dia pulang duluan. Ya simpulkan sendirilah bagaimana tanggung jawab, disiplin, dan juga etos kerja yang dimilikinya. Oh, kecuali kan tadi disuruh oleh Pak Prabowo. Cuman ada nggak statement itu? Kita nggak dengar.
perlawanan dari Prabowo terhadap korupsi, terhadap kecurangan-kecurangan. Ya meskipun kita tahu bagaimana Prabowo satu paket dengan Gibran naik melalui cara-cara yang juga secara konstitusi dipertentangkan, dianggap haram, dianggap menyalahi. Tapi kalau ada pertobatan dan ke depan akan melakukan itu, perlawanan terhadap para koruptor, perlawanan terhadap orang-orang yang menyusahkan negeri ini, dan sebaliknya mensejahterakan rakyat, ya harus kita dukung. Caranya bagaimana? Dengan mengingatkan, dengan mengkritisi, bukan dengan memuja-muji. Nah seperti yang ini ya. Kita lihat bagaimana bangganya Jokowi masuk G20 dengan sentilan Prabowo yang bilang jangan bangga dulu dengan G20. Soalnya fakta di lapangan. Coba kita dengarkan. Perlawanan dimulai. Gak usah bangga dengan G20. Negara pertama, Indonesia adalah negara pertama, negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Indonesia adalah negara pertama, negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Nah, itu. Ini statement Prabowo yang begini harus kita dukung. Nih, Indonesia hari ini. Ada Rafael Alun di Kementerian Keuangan, ada Zarof Rikard di Mahkamah Agung, ada Harvey Muiz di Kementerian SDM. Dia yang mengeruk bertriliun-triliun uang negara atau kerugian negara. Mau kita biarkan? Dan ini semua terjadi di rezimnya Mulyono. Mari Pak Prabowo, tunjukkan perlawanannya. Lihat ini. Hampir 1 triliun. Dia baru pensiun kemarin 2022. Tapi dia masih main kasus. Mafia hukum. Konon katanya ada kong kali kong juga dengan petinggi-petinggi di Mahkamah Agung. Ayo telusuri. Harusnya Pak Prabowo bikin statement juga tentang ini. Karena ini adalah bentuk perlawanan. Statement Prabowo ini ngeri nih. Ini tertangkap tangan ini. Bagaimana kalau sudah begini? Jadi kita dukung yang membaikkan negeri ini. Dan kita kritisi yang akan menyusahkan negeri ini. Apa yang menyusahkan negeri ini? Ya salah satunya Fufu Fafa ini. Makanya harus segera diselesaikan. Nah, kemudian orang macam ini juga sama brengseknya nih. Makanya Pak, saya sebagai Muslim, saya sudah bersumpah saya tidak mau mendukung Palestina Pak. Kenapa Pak? Karena di negeri sendiri Pak, masih ada Zionis syariah yang menindas umat Kristen Pak. Munafik bagi saya Pak. Kalau saya membela penindasan di seberang lautan, sementara di negeri sendiri, kaum saya sendiri masih menindas umat. Maka dia sendiri munafik dengan agamanya. Dia menuduh orang Islam di Indonesia munafik. Dia sendiri pelaku munafik. Dia mengaku Muslim tapi terus menjelekan Muslim. Terus menjelekan ulama-ulama. Beruntung, alhamdulillah minimal sampai detik ini itu tidak ada di jajaran Wamen atau badan segala macam. Walaupun konon pengakuan dia dipanggil ke Kertanegara lewat pintu belakang. Ya kita bersyukur. Harus kita syukuri. Dia tidak masuk ke pemerintahan Prabowo. Ngabalin juga nggak masuk ke pemerintahan Prabowo ya. Jadi mudah-mudahan yang brengsek-brengsek, yang ngaco-ngaco di dalam juga segera dikeluarkan. Yang terakhir, terus Yakut gimana Yakut? Ini Prabowo pernah bilang nih tentang Yakut nih. Saya ini punya firasat ya. Sepertinya Gus Yakut akan
akan berperan terus di Republik ini. Ya. Bagaimana? Tapi ini firasat. Tanya aja beliau, firasat. Saya suka sama beliau, kenapa? Beliau orangnya berani. Berani. Banser rupanya ya. Banser itu, ngeri juga ya Banser itu. Saya tenang karena ada Gus Yakut di sebelah saya ini. Jadi ini kok naga-naganya jadi mirip Jokowi juga tapi ya. Ini kayaknya bakal kepake terus. Ternyata nggak dipakai. Jadi kita harus membaca secara sebaliknya. Nah, maka itu dia. Kita proporsional saja pada hal-hal yang menjadi kekuatan membaikan negeri ini dari Prabowo kita dukung. Tapi hal-hal yang aneh yang nggak masuk akal kita kritisi. Ya termasuk dengan menempatkan ada kecerobohan orang-orang masuk kabinet dari orang-orang yang sangat tidak capable. Macam Haikal Hasan. Itu kan udah ngaco. Dia menolak kok. Sempat nolak dia logo halal itu. Apaan ngatur-ngatur katanya. Nah sekarang dia bagian dari sertifikasi halal. Ayo.